Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rizqna al-ikhlas fin niyyati wal qaul wal amal. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum taj'al hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Saya ingatkan sekali lagi untuk mengikhlaskan niat kita billahi ta'ala. Sampai wa khuludu fihima, ya toh, wa khuludu fihima al jannah wan nar wa yajibul iman annal mu'minina yakhluduna fil jannah wal kafirina yakhluduna fin nar wa annahu la mauta ba'da dzalik. Benar ya? Ya, kita lanjutkan sampai selesai. Yang penting paham. Bismillahirrahmanirrahim. Kita niatkan ikhlas lillahi ta'ala sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khuludu fihima ayil jannati wan nar. Fayajibul imanu annal mu'minina yakhluduna fil jannah wal kafirina yakhluduna fin nar wa annahu la mauta ba'da dzalik. Nah, ini sebagaimana yang sudah saya jelaskan kemarin bahwa ketika nanti di hari kiamat, di hari akhirat nanti kelak, bahwa hanya ada dua golongan saja, ya, sebagaimana yang di dunia hanya ada dua golongan saja, yaitu umat Islam dan umat kafir. Nah, di dunia itu ada ummatul dakwah dan ummatul ijabah. Apa itu umat ijabah? Umat yang menerima, namanya ijab itu menerima dakwah Nabi. Itu umat ijabah. Berarti umat yang menerima dakwah Nabi, menerima perkataan Nabi, meyakini dan menerima segala apa yang dikabarkan oleh para nabi. Siapa mereka? Umat Islam. Ya. Jadi sebenarnya umat ini ada dua golongan, yaitu umat ijabah dan umatud dakwah. Umat ijabah adalah umat yang menerima seluruh apa yang disampaikan oleh Nabi. Ini umat ijabah. Berarti apa? Orang muslim, orang yang beriman kepada Nabi. Kemudian umat dakwah adalah umat yang sebagaimana ladang dakwah kita. Nah, sebagaimana mereka sebagai ladang dakwah. Yaitu siapa mereka? Ya, umat yang kafir. Jadi sebenarnya itu. Nah, nanti di akhirat itu pada endingnya atau akhirnya, ya hasilnya adalah orang kafir dan orang iman, orang Islam. Yang kafir tidak akan bisa melewati Shirathul Mustaqim, akhirnya dia jatuh ke dalam neraka jahanam. Kemudian yang muslim, mereka ada yang berhasil sukses melewati Shirathul Mustaqim dan ada yang jatuh. Sedangkan yang jatuh ini nanti pada akhirnya diangkat oleh Allah Ta'ala, dimasukkan ke dalam surga. Jadi pada akhirnya yang masuk neraka itu orang kafir, yang masuk surga itu orang yang beriman. Paham tuh?
Jadi pada akhirnya orang mukmin masuk di dalam surga, khalidina fiha abada. Dan orang kafir masuk ke dalam neraka, khalidina fiha abada. Wa annahu la mauta ba'da dzalik. Dan sesungguhnya ketika sudah berada dalam posisi itu, la mauta ba'da dzalik. Tidak ada kematian setelah itu. Jadi setelah itu tidak ada kematian, bahwa nanti ketika sudah terpisah antara orang kafir dengan orang Islam, maka malaikat nanti akan menjambak. Menjambak itu memegang sebuah makhluk yang dinamakan kematian, disaksikan oleh orang-orang yang ada di dalam neraka dan orang-orang yang ada dalam surga. Wahai penduduk surga dan wahai penduduk neraka, saksikanlah kematian ini akan saya gorok, sembelih. Nah, ketika sudah disembelih, maka la mauta ba'da dzalik. Tidak ada kematian setelah itu, dan setelah itu percakapan antara penduduk surga dan neraka ditutup. Begitu juga penglihatan mereka ditutup. Tidak akan bisa melihat yang di surga, melihat neraka tidak bisa, yang neraka melihat surga tidak bisa. Nah, nginceng ora iso. Jadi gitu. Jadi la mau tak ba'da dzalik maksudnya begitu. Paham Tom? Maka oleh karena itu bahwa sejatinya hidup kekal itu di akhirat. Nah, hidup kekal di akhirat ini butuh apa? Butuh amal. Ya kan? Butuh sangu, butuh iman dan amal. Nah, bagaimana bisa kita bisa beriman dan beramal kalau kita enggak ngaji? Ya kan? Jadi sejatinya sangu yang ngaji ini. Ngaji. Nah, ngaji yang seperti apa? Yang fardu ain. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Ya, ngaji, tolabul ilmi, mencari ilmu, itu fardu, wajib ain. Jadi fardu di sini di hadis ini adalah fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain itu yang mana? Ya yang keyakinan akidah ini dan seluruh apa yang diwajibkan. Seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan seterusnya yang diwajibkan oleh syariat, maka ilmunya wajib dicari oleh setiap muslim. Nah, fardu kifayah seperti apa? Sholat jenazah, ya, sholat jamaah, dan fardu-fardu kifayah yang lain yang masih banyak. Paham tuh? Nah, itu yang wajib. Nah, jadi yang wajib itu. Nah, kok ada orang kok nuwun sewu, karena sekarang banyak yang sholawatan. Di dalam sholawatan sekarang bergeser. Dulu pada santun-santun, ya dulu zaman kita kecil, itu kalau sholawatan di lapangan, di manalah, di masjid atau di manalah, ya yang mengadakan pengajian, yang ada sholawatannya, itu santun-santun. Sekarang, ya kita lihat sekarang ada yang pakai flyer, pakai bendera, pakai apa itu kepiuran, apa itu, terus mereka juga nggak sholat, nggak apa, datang dari mana juga nggak tahu, gimana itu? Dan itu baru perilakunya, belum lagi nada dan lagunya yang sudah dirubah, ya seperti yang sekarang lagi tren apa itu? Nah, itu kan masya Allah berubah, akhirnya apa? Bergeser. Kenapa? Tidak ngaji, nggak punya ilmunya, sehingga apa? Bergeser seenaknya sendiri. Padahal adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah itu juga wajib dipelajari. Nah, kalau wajib bagaimana adabnya? Ya sholawat yang benar. Paham maksudnya? Nih, jadi itu seakan-akan mereka itu beramal baik, tapi ternyata apa? Tidak berakhlak kepada Rasulullah. Kalau tidak berakhlak kepada Rasulullah bagaimana? Berdosa toh? Berdosa. Jadi begitu loh.
makanya kudu ngaji. Nah, yang sangat disayangkan adalah mereka-mereka yang memimpin itu tidak mengingatkan, bahkan tidak menganjurkan untuk mengaji, bahkan hanya di nuwun sewu, dan sangat mohon maaf sekali, hanya dijadikan ajang mencari dunia, mencari amplop dan sebagainya, mencari dunia ketenaran ya, viral dan sebagainya. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Ya, jadi kalau niatnya untuk itu berarti niatnya bagaimana? Tidak ikhlas. Niat ikhlas kemarin apa? Karena satu, karena Allah, karena perintah Allah, karena pahala dari Allah. Nah, kalau selain itu, karena uang, karena amplop, karena ketenaran, karena ya nggak akan ada pahalanya sama sekali.